jangan sampai mendadak kalian lagi berhenti, mobil kalian nggak bisa di starter. Kali ini Mr. Oli Mobil mau membagikan cara nih, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperhatikan bagi kalian yang mau mudik bawa mobil, supaya perjalanan kalian menjadi aman dan nyaman. Yuk kita lihat. Oli mesin. Nah, kalian bisa ngambil dipstick oli mesin kalian, lalu kalian cek nih, olinya sudah kotor apa belum. Nah, seperti ini olinya sudah kotor, ini adalah tanda bahwa kalian harus mengganti oli mesin kalian. Oli mesin itu umurnya 5.000 atau 7.000 atau 10.000 km. Itu tergantung dari jenis oli yang kalian pakai. Hati-hati ya, banyak orang yang mengklaim olinya bisa 10.000 km, padahal setelah dicek secara lebih detail, itu olinya hanya umurnya 5.000 atau 7.000 km. Di dipstick kalian, itu ada dua titik. Titik low dan titik high. Oli yang sebenarnya itu masuknya di titik high. Nah, jika masih kondisinya di seperempat atau setengah, kalian bisa tambahkan sebelum pulang. Nah, supaya sampai ke titik high. Jika saat terjadi penguapan, dia berkurang paling cuma hanya setengah. Jadi kondisi mobil kalian aman. Jika sampai low kondisinya, kalian pakai jalan terus, ditakutkan penguapan itu terjadi terus, olinya yang ada malah habis, bahaya ya buat mobil kamu. Aki, jangan sampai mendadak kalian lagi berhenti, mobil kalian nggak bisa di starter. Jadinya repot, terutama kalau kalian posisinya lagi di tol. Kalian bawa deh ke tukang aki terdekat untuk dicek kondisi aki kalian seperti apa dengan menggunakan alat seperti ini. Kalian harus memperhatikan ban, karena ban itu ada umurnya. Ban itu umurnya biasanya 5 tahun. Nah, kalian bisa ngelihat umur ban dari sini nih. Misalnya kodenya ini 3222, jadi minggu 32 tahun 2022. Kalau sudah lewat dari 5 tahun, itu karet bannya jadi keras. Bandingan kalian jadi keras, gripnya juga jadinya nggak bagus. Nah, kalau satu lagi yang perlu kalian perhatikan adalah treadwear-nya. Treadwear-nya jika sudah menyentuh rata, lebih baik kalian ganti. Karena itu sangat membahayakan, terutama pada saat hujan. Kampas rem. Cara paling mudah untuk mengecek kampas rem adalah dilihat dari sini, menggunakan senter ya. Kalau menggunakan kamera HP biasanya agak susah untuk dilihat juga, jadi gunakanlah senter. Nah, kalian bisa kelihatan dari sini samping dia punya kampas remnya masih tebal atau enggak. Jika kondisinya kira-kira tinggal 20%, lebih baik kalian ganti daripada kenapa-napa di pinggir jalan, malah yang ada repot. Ada beberapa velg yang membuat kita melakukan pengecekan ini jadi susah. Nah, itu lebih baik bawa ke bengkel terdekat untuk dilakukan pengecekan. Nanti dibuka bannya, nanti kampas remnya biar bisa kelihatan secara langsung. Minyak rem. Minyak rem bisa menggunakan alat ini untuk mengetahui kadar air si minyak remnya, karena kadar airnya jika sudah tinggi, yang ada titik didih si minyak rem sendiri itu menjadi turun jauh. Tapi jika kalian nggak punya alat seperti ini, kalian bisa mengecek warna dari minyak rem kalian, dan setiap 30.000 disarankan untuk mengganti minyak rem. Air radiator. Di tabung air radiator, dia ada F dan L, atau enggak max dan min. Pastikan posisi kalian di posisi F alias full atau max. Jangan di posisi L atau low atau posisi min. Disarankan air radiator diganti per 40.000 km, dan air radiator jangan pakai air keran ya. Itu bisa bikin mobil kalian berkarat. Pakailah radiator coolant yang bagus. Dan juga air radiator itu diisinya nggak boleh terlalu berlebih, jangan lewat dari max. Karena air radiator ini butuh perputaran. Jadi ada space yang sudah diriset sama pabrikan supaya perputaran radiator ini dari tabung sama di mesin sempurna. Filter udara. Jadi pastikan kalian punya filter udara itu bersih. Bayangkan kalau hidung kalian penuh dengan kotoran, kalian napas jadi susah kan? Nah, begitu juga dengan mobil. Untuk terjadinya pembakaran, diperlukan udara. Jadi udara yang cukup, maka pembakaran kalian juga akan lebih sempurna. Oli power steering. Di tabung power steering, dia ada tulisan max dan min. Nah, pastikan oli power steering kalian ada di posisi max. Jangan lebih dari posisi max ya. Dan untuk oli power steering kalian yang sudah jaraknya 40.000 km, lebih baik langsung diganti. Ada beberapa mobil yang nggak pakai oli power steering, itu udah pakai EPS, electronic power steering, itu nggak akan ada olinya. Oli matic.
Ada beberapa mobil yang menggunakan dipstick untuk cek oli matic-nya. Nah, seperti ini. Pastikan posisi oli matic ada di posisi high ya. Jangan ada kurang atau lebih dari posisi high ini. Kalau ini posisinya low. Busi ini kalian harus cek kondisi busi kalian harus masih tebal dan bagian atasnya juga masih tebal, jangan ada yang miring. Umur busi yang standar itu 40.000 km kalian harus ganti. Untuk iridium disarankan untuk diganti per 90.000 atau 100.000 km. Karena dengan busi yang baik, pengapian kalian akan menjadi sempurna dan bensin kalian pasti akan lebih irit. Nah, itu tadi poin-poin pengecekan untuk mobil kamu sebelum melakukan perjalanan mudik pulang kampung. Bagi kalian yang pengen dilakukan pengecekan secara detail, lalu nggak mau ribet, bisa datang ke Mr. Oli Mobil. Karena di Mr. Oli Mobil, selain oli yang kita gunakan original, kita bisa buat mobil kamu menjadi tarikannya lebih enteng, mesinnya lebih halus, dan otomatis bensinnya lebih irit. Karena Mr. Oli Mobil, ahlinya merawat mobil. Mr. Oli Mobil, ahlinya merawat mobil.